ada contoh soal Bu Amel mendirikan salon bernama Amel Glow. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Amel Glow selama bulan Juli 2015. Kalian pahami di sini, saya hanya memberikan 5 transaksi saja. Nanti kita akan bersama-sama menganalisis setiap transaksi akun yang terlibat. Langkah pertama dalam menjurnal umum adalah menuliskan judulnya. Judul terdiri dari 3 baris. Yang pertama menunjukkan nama perusahaan, baris kedua menunjukkan jenis laporan, dan baris ketiga menunjukkan periode laporan. Setelah itu, kita buat 5 kolom, di mana kolom pertama berisi tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga ref, kolom keempat debit atau debit, dan kolom kelima kredit. Nah, kita analisis soalnya. Kita tulis tanggalnya dulu. Terjadi pada bulan Juli 2015. Dan agar kita tidak menulis bulan dan tahunnya secara terus-menerus, kita pisahkan di sisi kanan, baru kita tulis tanggalnya. Nah, ketika Bu Amel menyetorkan uang ke perusahaan, maka kas di perusahaan bertambah. Kas jika bertambah di debit, maka kita tulis dulu kas di keterangan. Kemudian debit 20 juta, lalu keterangannya kita strip. Setelah itu, karena Bu Amel menyetorkan uang ke perusahaan ini, berdampak pada modalnya Bu Amel bertambah atau modal perusahaannya juga bertambah. Maka, modal bertambah di sebelah kredit. Kita tulis di kolom keterangan, modal. Nah, untuk menulis kredit pada kolom keterangan, kita beri agak menjarak. Jadi untuk membedakan posisi debit dan kredit, agak menjarak ya kalau menulis kredit. Modal ini kan di kredit tadi ya, modal di sisi kredit kita beri jarak lah. Kemudian debitnya kita strip, kreditnya kita tulis 20 juta. Tanggal 3, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Nah, meminjam ke bank itu kan berakibat uang perusahaan bertambah. Uang itu kan kas. Kas bertambah di sebelah debit atau debit. Nah, kita tulis dulu di kolom keterangan kas. Sebelah debit kita tulis 10 juta. Kreditnya kita strip. Nah, karena kas bertambah sebesar 10 juta ini berasal dari hutang, maka hutang perusahaan bertambah pula. Hutang bertambah di sebelah kredit. Kita tulis di kolom keterangan. Hutang agak menjarak karena hutangnya di sebelah kredit ya. Maka debit atau debitnya kita strip. Kita tulis di sisi kredit sebesar 10 juta. Tanggal 4, membeli peralatan salon seharga 3 juta secara tunai. Kita tulis tanggal 4. Nah, ketika membeli peralatan, maka peralatannya bertambah. Peralatan bertambah di sebelah debit atau debit. Kita tulis di kolom keterangan peralatan. Debit atau debitnya kita isi 3 juta. Kreditnya kita strip. Nah, ketika membeli peralatan secara tunai, maka menggunakan uang ya. Uang itu adalah kas, maka kasnya berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Nah, kita tulis di kolom keterangan. Kasnya agak berjarak yaitu kas kredit. Debit atau debitnya kita strip. Kreditnya kita isi dengan 3 juta. Tanggal 5, Bu Amel membayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Kita tulis dulu tanggalnya. Nah, membayar gaji itu kan berarti beban ya. Beban itu bertambah ada di sebelah debit atau debit. Nah, maka kita tulis di kolom keterangan beban gaji. Sebelah debit atau debit 1 juta. Kreditnya strip. Nah, membayar gaji pakai uang. Uang itu adalah kas. Kas itu adalah harta. Kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Kita tulis di kolom keterangan agak menjarak. Debit atau debitnya strip. Kreditnya 1 juta. Soal 6. Bu Amel menerima pendapatan salon sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena uang ini pendapatan atau pendapatan salon, nama akunnya termasuk kategori pendapatan. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, kita tulis di kolom keterangan pendapatan salon di sebelah kredit. Agak menjarak karena dia ada di kredit. Debitnya kita strip, kreditnya kita isi sebesar 5 juta. Karena ini transaksi terakhir, maka kita jumlahkan. Sisi debit setelah kita jumlahkan adalah sisi kredit juga. Harus imbang ya di antara sisi debit dan kredit. Kalau tidak imbang, berarti ada yang salah dalam catatan. Baik, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata dan membingungkan karena saya juga bingung waktu bikinnya.